Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nugroho Agung di Pos Jaga Tengah Malam. Yang lain tidur, biar kita yang jaga. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Pos Jaga Tengah Malam. Kali ini saya kembali ditemani oleh seorang teman. Jaganya jadi nggak sendirian. Jadi nanti akan ada teman yang ngobrol bareng di pos. Terus sekali lagi nih, saya pesenin ke teman. Buat teman-teman sekalian, kalau suka dengan konten-konten di sini, silakan subscribe, like, dan komen. Kita bisa diskusi tentang apapun di kolom komentar. Terus jangan lupa, teman-teman juga harus jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola pikir, supaya nggak stres, dan jaga hal-hal baik di sekitar semuanya. Oke, kalau gitu, kalau selama-lama lagi, kita langsung ngobrol aja nih, karena udah makin malam. Takutnya nanti malah tambah pagi, udah tidur semuanya. Oke? Nggak usah lama-lama, kita langsung panggil saja. Teman saya ini datang jauh-jauh lagi nih, dari tengah pulau Jawa sekarang. Kalau kemarin timur, sekarang tengah pulau Jawa. Paling juga udah pada kenal semuanya, karena beliau ini adalah seorang yang dikenal cukup banyak orang. Seorang penulis, kreator, hunter, suka jalan-jalan, suka keliling daerah. Siapa lagi kalau bukan... Halo Mas Dio Seda. Wih, Baca apa? Itu masih panas loh. Gak bisa. baca apa? Oke. Pelet Super Asmara Birahi. Apa tuh? Ilmu pada kuno dan langka menggunakan aji jarang goyang, dioplos dengan aji semar nangis, dan dibantu dengan kekuatan 99 kodam, sanggup membuat pria dan wanita yang dituju menjadi tergila-gila. Waduh, ada tuh. Ada cuy. Itu nggak bakal pantas saya dulu, nggak ada orang jomblo ya kayaknya. Itu kan majalah dulu ini. Iya. Majalah Memanggil kakek saya ini. bisa untuk memanggil kembali suami, istri, kekasih yang minggat, menyambut tali percintaan yang terputus. Solusi buat ini Nah. kasus perceraian. Perceraian. Menapi kembali suami atau istri atau kekasih yang tergoda, PIL atau WIL, asik. Ini apa? Bahasa zaman dulu coy. Diikat goib agar setia. Syarat khusus, kirim nama Anda dan nama orang yang dituju. SMS. Foto bila ada. SMS apa tuh? Masa mau disebutkan sih? Oh enggak, maksudnya dulu kan nggak ada WA. Ini bisa ada nomor teleponnya, ada nomor handphonenya. Oh. Untuk jarak jauh bisa transfer via... Aku nggak nyebutin. Makanya gini nih, kalau penulis bacanya banyak, apapun dibaca jadinya kan. Ini ngomongin Saya tertarik dengan covernya. covernya. Oh. Aduh, ini kan. Almarhum. Iya. Halo Mas Dio, gimana kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Baik. Lagi ngapain sekarang nih? Lagi podcast sama teman saya. Iya. Enggak, maksudnya kesibukannya dong. Kan biasanya kan Mas Dio ini suka banget nulis kan, karya karsa. Karya karsa ini harus masuk nih. Nulis di karya karsa, nulis di Twitter. Habis itu juga sama teman-teman suka ngobrol di album misteri itu kan. Habis itu juga ini album misteri nih. Ikut nih, kalau mau obrolan space di Twitter setiap hari Rabu malam Kamis tuh ada album misteri. Kita ngobrolinnya nggak cuma horor-horor aja ya. Kalau itu Nggak juga sih. Ya nyerempet dikit sih. Nyerempet dikit. Tapi bahasanya fun sih. Nggak yang ngomongin serem-serem terus. Karena kan hidup kan nggak seseram itu ya Mas. iya, Bener kan? kecuali punya aksuran. Oke. Itu harus dicicil sih. Harus dibayar. Curhat jaga beneran. Mas, saya mau curhat Pak. Cicilan saya belum dibayarin bulan ini gitu ya. Terus Mas Dio juga punya akun YouTube baru nih. Dia Seta Story. Dio Seta Story. Di situ apa Mas? Jadi istilahnya kan banyak yang nanya, Kak, kok ceritanya nggak semuanya dibawain ke YouTube? Karena namanya YouTuber kan pengennya bawain cerita yang bagus-bagus doang kan, yang kayak rame kan. Nah, sedangkan mereka banyak minta yang dibacain yang underrated juga. Oke. Gitu. Nah, ya udah selain aja bikin akun channel YouTube, kita urutin dari awal sampai akhir nih. Biar lengkap. Mulai dari yang chapter panjang maupun chapter pendek. Oh, ini memfasilitasi orang-orang yang malas baca ya. Ini literasi Indonesia nih gimana sih ini? Ya, karena manusia ini sebenarnya ada banyak macam tipe kan. Ada yang mau audiovisual, ada yang estetik, Oke. dan ada yang jadi ada yang lebih suka ngedengar, ada yang lebih senang didengar. Iya. Ya sekarang ya yang mau baca silakan, yang mau dengar silakan, yang nggak mau dengar jauh-jauh dari saya. Gitu. Aduh. Karena kalau pas dengerin YouTube itu bisa nyambi kerjaan yang lain kan. Jadi bener. lebih enak gitu kan. Terus ini kemarin tuh yang rame di IG-nya juga ada loh, Dio Seta juga sama ya. Ada. Twitter Dio Seta, IG Dio Seta, YouTube Dio Seta Story. Ini ada juga kan dia. Tweet ada dong.
Ada Dioseta juga. Friendster Ada. Seta doang, nggak usah video. Terus ada Kaskus. TikTok ada. TikTok ada ya? Sama Dioseta juga. Seta juga. Dioseta juga. Follow aja deh, semuanya. Banyak banget. Nggak semuanya ada kontennya ya. Tapi cerita-ceritanya kan seru-seru tuh. Apa sih biasanya kalau di cerita Dioseta? Apa ya? Dana Cahyo. Dana Cahyo masih Terus itu. Catch Guru Demit ya. Nah, sebenarnya aku belum masuk ke situ dulu nih. Aku mau ngomongin yang Jangan bahas jahat, jaga Guru Demit dong. kenapa pusing ya? Kan ini kan pos ronda. Apa kan ada apa nih jaga seguro dempit itu sebenarnya? Oke. Tapi yang sebenarnya kalau yang membahasnya yang dekat-dekat kemarin itu kan kita habis berapa 2 hari yang lalu. Kan ini habis 1 suro ya. 1 suro, benar. Ini masuk bulan suro. Kalau di Jawa itu di bulan sore ini orang-orang tuh pada nggak ada yang melaksanakan pagelaran atau hajatan kayak gitu-gitu karena ini bulan prihatinnya gitu. Orang Jawa disuruh diem, bahkan kayak buka usaha, pindah rumah itu nggak boleh gitu kan. Itu makanya ada lah disuruh diem gitu. Nah, ngomongin malam 1 suro kemarin Mas Dio itu kan di Instagram ngepost tuh, ya kan? Ngepost apa yang namanya? Tulang wangi atau kalau dijawain balung wangi. Itu tuh apa tuh? Tulang wangi itu. Iya sih, sebenarnya gara-gara trik itu saya mendadak jadi konsultan sih. Oh. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngecek ke Twitter dulu aku sempat iseng nge-posting thread pendek judulnya Tulang Wangi dan emang bikin di Instagram juga bikin postingan pendeknya tentang balung wangi. Itu karena ke-trigger sih sebenarnya. Karena kan beberapa orang banyak yang ngeluh sakit, banyak yang ngeluh greges, banyak yang itu pas menjelang 1 suro. Ternyata kalau bilang cuaca di Solo cuacanya lagi bagus-bagusnya, gitu kan. Nah, lagi musim sakit, ya musim sakit udah beberapa hari, beberapa bulan yang lalu sebenarnya kan. Aku juga sempat sakit juga dulu. Lagi nggak hujan juga. Nggak hujan gitu. Dan siapa tahu ternyata itu ada hubungannya dengan sesuatu hal yang sempat jadi concern beberapa orang, kepercayaan orang-orang zaman dulu tentang orang-orang yang mempunyai weton tulang wangi. Weton tulang wangi. Tulang wangi itu apa aja tuh maksudnya? Wetonnya aku nggak hafal sih. Kalian nanti bisa lihat di sini. Ada ya? Ada di sini. Wah, editor tolong nanti masukin. Kata Nolang lagi. Sengaja emang karena aku nggak mau jabarin kenapa. Oh iya benar. Karena takutnya mereka tersugesti bahwa ini sakitnya gara-gara aku ternyata tulang wangi. Padahal orang yang lahir di tanggal-tanggal itu belum tentu mereka ngebawa tulang wangi. Sedangkan orang yang membawa tulang wangi pasti terlahir di antara tanggal-tanggal itu. Oke. Yang terlahir itu belum tentu ya di tanggal itu. Tapi kalau tulang wangi bisa dipastikan dia terlahir di tanggal itu, di hari itu. Jadi kalau di Jawa itu kan ada Wage, Kliwon, Pahing, Pon, Legi, agak urut apa ini? 5 ya? Ada ya? 5 ya. Kayak 5 deh, nggak seminggu gitu. Jadi itu tuh kalau makanya ada malam minggu, itu kan sebenarnya diambil dari kejawen yang bilang kalau di Jawa itu harinya dimulai dari maghrib sampai maghrib lagi 12 jam ini jam 6 angka 6 itu jadi nggak di 12 kalau hitungan di Jawa itu terus nah itu emang sih kemarin kan juga di kejawen itu suro tuh kayak sesuatu malam 1 suro ya kayak sesuatu yang ada yang mengaitkan dengan mistis dan ada juga yang merayakannya. Maksudnya kayak ada festivalnya tuh. Kalau di Kota Mas Dio sendiri itu apa tuh? Oh pasti dong kirap 1 suro dong. Di mana bebule dikeluarkan dari kandang dan melakukan keliling keraton kan. Ada ngalap berkah bahkan yang ekstrimnya sampai zaman dulu tuh kotoran kebulenya pun dianggap berkah. Kotorannya betul. Itu kan biasa diusahain ke muka. Cuma sekarang nggak tahu ya, kemarin nggak datang karena emang kemarin nggak keluar di Jakarta tuh. Oh iya. Mas belum tahu tuh keluar apa enggak kan kebunnya keluar. Kebunnya keluar ya. Dan kebunnya tuh punya nama loh. Iya. Punya nama loh. Kebunnya tuh punya nama dan pakai nama kiai. Nama kiai. Nyai kalau perempuan, kiai kalau laki-laki. Jadi bukan nama-nama yang unyu-unyu haji. Bukan ya, bukan. Ini nama benar-benar kayak nama resi, nama-nama yang terdengar tuh agung gitu loh. Saya dong, bukan. Terdengar tuh kayak besar dong. Saya terus-terusan jaga di sini nih.
Hanya perlu ada teman seperti Anda supaya obrolannya tuh nggak monoton. Saya ngomong sendiri juga kayak orang gila. Terus betah bacaannya ginian. Waduh, Kenapa sih terus-terusan ini yang di-tag? salah. Bacaannya beginian. Teka-teki silang. Oh, ternyata. Teka-teki silang. Terus komen terrandom di postinganmu itu apa, Mas? Mengenai Malam Satu Suro? Yang terbesar dulu aja ya. Komen terbanyak dulu ya. Ya. Oh, pantas. Aku dari kemarin greges dari kemarin sakit, kirain kenapa gitu, ternyata ada hubungannya ini kan. Aku takutnya ya itu jadi cocok logi. Oke. Gitu. Tapi emang kadang ada yang benar juga. Dan terus akhirnya pada nanya, terus cara ngatasinya gimana Mas? Aku dari kemarin ini sampai vertigo malah. Apalagi udah mulai malam gitu. Udah jadi konsultan. DM saya penuh dengan pertanyaan seperti itu. Harusnya itu kasih pertanyaan, Mas. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini? Barangkali itu dijawab cicilan Sudah dibayar? Sudah Mas, itu. Tadi udah sarapan? Sudah Mas. Tapi aku lumayan juga loh, maksudnya di Twitter aku sempat posting cuma gini doang. Gimana Malam Satu Suronya gitu kan. Padahal cuma itu tok loh. Itu ada yang, Mas aku habis blesek gitu. Nggak bisa bangun, sampai motor tuh nggak aku masukin ke rumah. Bener-bener drop, nggak bisa gerak dari situ. Emang katanya sih kalau lagi-lagi ya informasi seperti ini kan bapak kan kalau aku kan beliau tuh selalu bilang ya memang Malam Satu Suro tuh jadi kayak hal yang penting gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang kalau udah punya sesuatu yang berkaitan sama Malam Satu Suro, kayak kalau di film-film ini saya gerhananya gitu loh. Pas hal penting itu. Dan di Malam Satu Suro ini biasanya nggak cuma kirap ya, tapi ada pembersihan pusaka itu. Terus ada apa sih itu kalau di Jogja toko bisu ya, yang muterin toko bisu ya, bener ya, yang nggak muterin gitu kan. Terus juga ada yang ngelarung, terus ada yang pembersihan buang sial pakai mandi di sungai, yang intinya alirnya mengalir gitu kan, kungkum kayak gitu-gitu tuh. Seru loh, mau ikut open trip Malam Satu Suro perayaan di Solo, di Jogja. Waduh. Tapi emang ini sih jadi daya tarik wisata juga akhirnya. Dan balik lagi ke Weton Tulangwangi. Jadi buat yang kalian penasaran Weton Tulangwangi itu apa? Tulangwangi itu mungkin bahasa pulangnya wangi. Nggak tahu sih ya, belum pernah dicek. Tapi konon wanginya itu adalah wangi yang diingin sama makhluk halus diminati. Jadi ada hal kasus serupa soal Tulangwangi ini. 1, Tulangwangi. Terus 2, rusuk renggang ya. Terus getih hangat. Oke. Terus Petromax, tau nggak? Apa? Petromax. Jadi kalau misalkan kamu disebut Petromax ya kamu kelihatan memancar di. Oh iya. Kayak auranya tuh kayak ada sinar gitu loh. Tapi sinarnya yang menarik hal gaib. Dan yang kemarin kita bahas adalah Tulangwangi. Bedanya apa? Sebenarnya 11-12 sama itu semua tadi ya. Cuman bedanya Tulangwangi ini diidentifikasinya dengan weton. Sedangkan kalau yang lain ada yang dengan keturunan, ada yang dari genetik enggak sih ya. Keturunan ya. Atau ada yang dengan kodam, ada yang dengan ilmu, gift gitu ya. Gitu. Keturunan tuh ini ya, yang Petromax itu ya, pemancaran aura itu ya. Itu keturunan itu biasanya. Ya, rusuk renggang kan juga kebanyakan misalnya ada leluhur yang ternyata kayak gitu juga, ternyata biasanya cucu-cucu juga kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, yang kemarin kita bahas tentang Tulangwangi, di mana orang-orang yang memiliki Tulangwangi ini cenderung disukai oleh sosok-sosok gaib, sosok-sosok kasat mata, atau bahkan jadi peka terhadap hal gaib. Bisa merasakan, bisa melihat. Belum tentu. Tapi kalau misalnya sampai didalamin dan dia punya niat untuk itu, karena dia adalah orang yang bisa bisa dianggap sebagai pembasmi makhluk halus karena dia punya energi dan bakat untuk itu. Iya sih. Jadi makhluk halus ini kan kadang-kadang gini, kalau di sebuah tempat usaha ya, atau tempat usaha ya, ada yang namanya warung tuh, kalau itu bilang tuh sering bapak bilang tuh gini, gak kelihatan. Gitu kan, gak kelihatan. Untungnya. Itu apa? Untungnya nggak kelihatan. Ada yang kayak gitu. Kadang ada yang ketutup. Ya, ketutup sama makhluk kayak gitu tempat usahanya nih. Terus tadi bersihin. Nah, cara bersihnya tuh ya orang-orang kayak gitu ya punya gift, Tulangwangi. Beda lagi sama Getih Wangi ya, Mas? Getih Wangi beda. Terdekat saya. Getih Wangi itu lebih ke arah ini sih sebenarnya. Ya itu kan karena momen. Kalau Getih Wangi kan momen
mau nikah, ibu hamil besar ya, terus sama bayi. Itu tuh getih, wangi itu, disukain sama makhluk halus dan kadang-kadang dijadiin syarat buat pesugihan, ritual dan lain-lain tuh kayak gitu masih ada. Kita ngomongin pesugihan, kita kan sudah di zaman apa ini? Apa ya 2023 itu udah ini banget kan. Kita sebenarnya juga mau ngomongin itu kayaknya nggak perlu lagi. Tapi kenyataannya Mas, kemarin ada kasus di Jawa Tengah. Ingat nggak? Yang mana? Yang bapak-bapak menghamili anaknya. Lalu anak pas lahir, anaknya dikubur hidup-hidup. Dibuat buat pesugihan. Merinding kan? Itu bapak ke anaknya dan ke cucu dan anaknya dong berarti melakukan hal itu. Pertama dia udah jahat, udah ngancurin hidup anaknya. Kedua dia udah ambil ngerenggut nyawa anak dan cucunya itu. Katanya buat apa? Pesugihan. Nah, kan ada tuh di beberapa cerita Mas Dio yang ngomongin pesugihan kan. Nah, aku mau tanya, sebenarnya ya, cerita-cerita tentang pesugihan ini sengaja di-up di sebuah media. Itu tujuannya apa, Mas? Pesugihan ya? Ya tujuannya buat sadar bahwa orang-orang gila seperti itu tuh ada. Kedua, dan kita harus kasih tahu bahwa pesugihan itu nggak pernah berakhir baik. Pasti berantakan. Hancur. Belum pernah ada kasus, kalaupun ada yang sampai mati ya nanti orangnya udah pasti mati kan. Dia kan dapat balasan di alam sana dan pasti harta-harta yang didapetin secara pesugihan itu akan habis dengan mudahnya. Begitu kontrak itu terputus, kecuali anaknya melanjutkan kontrak pesugihan itu sendiri juga. Muter lagi, pertukaran terus ya, berjalan lagi. Gila sih emang. Tapi emang bener gimana ya? Masih ada yang ngelakuin hal seperti itu. Banyak. Ini deh, kita buka aja ini. Ini nih, sampai ada iklan-iklannya nih. Tuh. Mau pesugihan, pengasihan. Waduh. Sama majalah kayak gini. Sekarang kan di sini ya, tapi sekarang lebih banyak di Facebook. Hal kayak gini. Jadi yang jual kodam, jasa alternatif. Makanya kan kemarin aku nge-share itu di channel Bang Jo. Sama di Twitter tuh aku ngomong yang watu petak itu loh, watu putih itu. Batu putih itu kan Bapak pernah dapet tuh. Nah itu kan emang ternyata kan ada kolektor, ada broker juga yang menjual dan menyalurkan bahwa selama ini kita bahas di Twitter ternyata nggak segila yang dibahas di buku ini, coy. Dulu kayak lebih gila-gila lagi deh. Kalau kayaknya dulu kita tuh sekarang sharing buat cari nilai-nilai yang baik supaya dibagikan. Contoh Mas Dio bikin cerita tentang pesugihan nih, atau aku lah gitu. Cerita itu pasti kan pengennya orang tuh nggak sampai melakukan hal itu. Lagi-lagi ya kalau pesugihan pasti urusannya sama nyawa. Kalau mau kaya mah usaha konsisten kan, jangan sampai berujung ke pesugihan. Ya contoh di sekitar wilayah itu Mas, kemarin di kota sebelahnya itu juga ada yang penggandaan uang itu juga, dan akhirnya juga berantakan juga. Nyawanya hilang juga di situ. Emang ngeri banget nih, random nih sumpah. Obrolan dari Getih Wangi terus ke pesugihan. Itu mau kemana lagi kita? Mau bahasnya tadi? Jangan dong. Aku menyesal memberitahu ada buku itu di sini. Emang Anda kan dulu kan bahas gini ya? Ya tahu sih, coba kan saya pengen bahas yang lain lagi, Mas. Sekarang menarik mana? Kalau lebih milih bahas kasus pembunuhan yang udah ada di channel lain atau lebih bahas ini? Sulap payudara. Membuat payudara bertambah, ukurannya menjadi besar, montok kencang. Gak usah baca yang bawahnya, please. Itu udah nanti kena itu loh. Tapi ini boleh dong. Yang selain itu ada lagi berubah burung pipit jadi Garuda. Ini Mas Agung beli ginian, serius? Enggak, bukan saya. Ini ada barang di sini yang dibeli sama Mas Agung. Liong kapsul. Saya kopi Liong, Pak. Ini beda. Ini apa? Kopi Liongnya belum endorse ke saya. Jadi emang kan dulu aku sempat nemu akun-akun Twitter, dia tulis horor juga. Tapi dia punya sampingan yang bikin aku agak respect tuh, dia jualan kayak semacam minyak ngasihan. Terus sama jualan batu akik gitu. Kalau batu akik kan bisa jadi aksesoris kan, belum tentu ada isinya kan.
Ya pokoknya jawab benda-benda gaib kayak gitulah. Dan ternyata itu aja aku udah wah anjir, ternyata di Twitter yang jual gini ya. Ternyata dulu lebih parah coy. Aku di mall masih ada yang jual. Apa? Pernah lihat di mall ada yang jual batu pengasihan, minyak pengasihan, terus apa bambu kembar gitu. Ada Pring petuk. pering petuk iya, Pring petuk. pering kuning itu loh. Yang kuning itu ada kayak gitu di mall. Waktu pas aku jalan-jalan ke kota, ini di desa. Jaga desa sekarang. Nah, ini buat yang kalian bertanya, apakah kisah Danan dan Cahyo itu benar? Ilmu-ilmunya benar? Ternyata nggak semudah itu, nggak sesulit itu untuk mendapatkan ilmu nih. Ini dalam rangka bla 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 bla, mengadakan penguatan gratis dan mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Inilah nama ilmu-ilmu yang kami tawarkan. Kalau mau belajar nih, ada ilmu namanya 7 langit 7 bumi. Mahalnya cuma 2 juta, coy. Itu bisa apa ya? Terbang ke langit ke-7. Mungkin tuh. Terus ada namanya ilmu Seluruh alam semesta. Anjir. mahal 10 juta. 2 alam semesta. 3 alam semesta. 4 alam semesta. 5 alam semesta. 6 alam semesta. Seluruh alam semestanya sang pencipta. Anjir, buset. Masing-masing nambah tuh maharnya tuh. Yang paling mahal itu kehendak sang pencipta. Ilmu bukan 10 juta. Ada yang balik lagi nih. Datar. Ada yang balik lagi nih. Nah ini khusus program langsung jadi guru. Bisa langsung buka perguruan. Langsung membuka perguruan sendiri. Mahal 5 juta. Bagi saudara yang mengambil keilmuan nomor 3, 1, dan 2 digratiskan dan begitu seterusnya. Aku lagi nyari nih, kalau misalnya ada belajar ilmu Kagebushi no Jutsu 10 juta tak bayar. Gak bayar, kalau misalnya bisa ntar jadi satu buat nulis, satu buat upload YouTube, satu buat apa. Kamu keteteran gak sih ngurusin itu? Kan kamu 1 orang nih. Aku banyak banget. Aku aja pusing. Aku banyak banget, enggak juga sih. Ya maksudnya aku lebih dari 3. Sebenarnya yang diperhatiin kan cuma 1 Twitter kan. Ya. Twitter kan dia masih karya karsa kan. Instagram juga dibantu sama Wahid kan. Oke. Itu YouTube akhirnya Mas Kulon Progo itu. YouTube akhirnya dibantu juga sama teman. Soalnya kalau misalnya begal semua keteteran sih. Dan akhirnya dibantu sama teman sekarang supaya aku bisa. Oh berarti kok bisa manajemen itu semua mas? Dulu keteteran. Oh awalnya Keteteran. Sekarang kan akhirnya ya udah dikotak-kotakan. Ya hari ini nulis, hari ini bikin video, ngapain gitu. Paling berkesan cerita apa? Paling berkesan yang pernah kamu tulis, kamu tulisanmu banyak banget tuh. Sebenarnya banyak yang berkesan. Yang paling pertama aku tulis sih yang Imah Leweng sih. Kenapa tuh? Itu kan kejadiannya waktu aku masih SD tuh. Aku masih bukan panti asuhan ya. Dulu awalnya aku udah panti asuhan, tapi karena penuh dan emang kondisinya kurang layak, aku ditaruh di kayak rumah warga. Mereka tuh guru-guru tuh buka kayak kos-kosan anak-anak gitu, penitipan anak lah, kayak panti asuhan kecil, panti asuhan kecil gitu. Satu rumah bisa ada 10 orang. Pihak sekolah itu memperbolehkan siswanya untuk tinggal di luar yayasan itu pokoknya ya. Dan kebetulan aku tinggal di rumah kepala sekolahnya. Nah, aku ngasih nama itu Desa Sukmaraya, tapi kalau sebut nama desa aslinya tuh pasti langsung ketahuan karena daerahnya ramai sekarang ya. Nah itu desa itu nggak kayak desa-desa yang kalian bayangkan pada umumnya lah. Jadi motor pun nggak bisa masuk ke sana. Aksesnya susah. Bukan susah, maksudnya jalannya kecil-kecil dan naik turun. Oh dia di bukit berarti? Bentuknya perbukitan, ya emang daerah sana Bogor. Atas ya? Atas. Dan dulu tuh apalagi punya motor jarang banget tuh di sana. Zaman SD dulu ya? SD dulu. Pengkreditan masih susah ya itu ya? Nah itu ada satu masa, aku udah berapa bulan tinggal di sana, ada pengumuman atau aturan nggak tertulis bahwa nggak boleh ada satupun warga yang boleh keluar di atas jam 6 sore. Oke. Kecuali yang emang petugas jaga. Itu. Kalau misalnya aku tanya tuh, ditanya kenapa nggak boleh keluar, kenapa sampai ya pasti anak kecil nanya-nanya kayak gitu ya, kenapa, alasannya apa? Yang disebarkan isunya adalah ada orang gila lepas dari rumah sakit jiwa. Yang akhirnya ya bikin keributan di sana lah. Itu, dan kita percaya dan saat itu. Masih kecil sih. Kecil. Kita percaya pada saat itu kan. Saking takutnya takut sama orang gila. Ya karena orang gila. Terus akhirnya ada satu waktu tuh habis aku ekskul pramuka,
Aku pulang ke sorean. Oke. Hampir udah kira awalnya sebelum maghrib bisa pulang, tapi ternyata hujan. Sanding kalah dong. Akhirnya nunggu Sampai agak reda hujannya, tapi ternyata sampai malam nggak reda. Ya nekatnya pun juga karena ada salah satu yang bikin merinding tuh, kayak ada suara orang jalan di ini loh, apa namanya, becekan. Iya kan kedengeran gitu ya. Itu kan tas terus nengok nggak ada gitu, gelap. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Terus pas nengok lagi ada sesuatu tapi gede banget di atas dekat pohon itu. Gua itu ada pohon gede banget. Ada pohon biasa lah gitu. Maksudnya di pohon di halaman orang. Oke. Gitu. Bayangin jelas bentuknya kayak gimana kan. Iya, istilahnya namanya anak kecil otomatis langsung jiper dong. Iya. Ya mending gue basah lah daripada gue harus ketemu sama hal kayak gini nih gitu kan. Ya udahlah basah-basahan. Siarnya kan dari tadi aja sih gue basah-basah gitu kan. Kenapa harus nunggu dulu ya? Nunggu ini akhirnya diusir sama kalau kayak gitu. Terus suara itu ngikutin. Ngikutin. Jadi pas itu basah-basahan, suaraku ada suara lagi di belakang. Tapi yang ngerinya itu ini apa namanya? Kalau misalnya tadi di pohon, terus pas aku nengok ke belakang nggak ada. Tapi pas nengok ke atas itu di atap langit rumah itu kayak ada yang bayangan gitu itu. Tapi dia sengaja nggak deket kamu? Gak tahu, saya nggak deket sama dia karena lagi mengintai atau gimana ya. Terus akhirnya aku lari, itu ikut lari. Dan begitu aku nengok ke belakang, itu udah deket. Ayo psikopat banget nih, kan tuh. Ya aku nggak bilang dulu tuh sebenarnya karena takut kan awalnya. Dan kalau misalnya aku gambarin wujudnya tuh, kalau misalnya pikirmu waktu itu orang gila itu, mungkin aja. Tapi kalau di atas pohon mana nggak wajar nih. Oke. Itu pas udah mulai ngedeket baru kelihatan bentuknya mirip kayak genderuwo, tapi nggak punya bulu. Nah, tinggi banget. Tinggi 2 kali tinggi manusia biasa lah. Itu lari tuh. Tapi dia warnanya hitam gitu. Lari tuh kan, lari. Akhirnya sampai apa namanya, ketemu di sana tuh yang bikin ngeri lagi. Di situ tuh kuburan di pekarangan warga tuh udah biasa. Maksudnya? Kuburan anggota keluarga itu dikuburin di pekarangan rumah itu, nggak di tempat pemakaman khusus gitu. Kalau ada sanak saudara meninggal, kadang emang ada yang dikuburin di kampung halaman, kadang ada yang dikuburin di pekarangan rumah doang. Oke. Nah, kalian bisa bayangin lah, kalau misalnya gimana kalian istirahat di depan teras rumah tapi ada kuburan di depan, itu udah biasa di sana. Gitu. Ya. Terus aku sih nganggap itu hal biasa ya. Karena emang udah jadi kebiasaan warga di situ ya. Tapi saat malam itu pas aku dikejar, itu jauh bikin aku lebih baru berasa, anjir nih kenapa nengok kanan kiri nggak ada orang, yang ada kuburan. Karena hujan juga kan gitu. Sampai satu ketika kayak ada yang gapai aku di belakang gitu tuh. Oh iya. Si itu, terus aku jatuh guling-guling di kuburan itu. Tuh waktu usia pokoknya kelas 5 tahun SD. Nangis kamu mas? Bukan nangis lagi, pingsan. Saking udah terus akhirnya kan kamu pingsan tuh di luar, di hujan-hujan lagi gitu. Terus habis itu tolongin orang, warga sekitar bapak-bapak kayaknya nggak tahu lagi ronda atau gimana ya. Pos ronda saya dong berarti. Jadi tapi sadar-sadar tuh buku sakit. Oke. Di sini ada bekas cakaran tinggi. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Anjir. Sampai nggak hilang sampai sekarang. Sampai sekarang nggak hilang. Yes. Itu. Nah, apa namanya? Baru pas aku dipulangin kan ke rumahnya ibu kosku itu, dipulangin, akhirnya baru tahu ternyata dilarang keluar itu bukan karena ada orang gila, karena ya itu sosok itu. Dan beberapa kali ditemuin orang yang tiba-tiba yang ditemuin pagi-pagi itu udah berdarah-darah. Jadi korbannya itu kan nggak cuma Mas Dio aja. Nggak, sebelumnya tuh udah ketemu banyak, makanya udah banyak orang kayak gitu. Nggak banyak sih, 3 atau 4 orang. Banyak tuh. Lebih dari 1, lebih dari 2 itu udah banyak sih. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang tiba-tiba ditemuin di sungai, kayak dikira mayat, ternyata orang udah babak belur, udah berdarah-darah. Terus tiba-tiba ketemu kayak kasus. Tapi semuanya nggak ada yang meninggal. Yang setahu aku yang itu kok nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang setahu aku ya. Tapi luka-luka iya. Luka-luka iya. Dan ternyata usut punya usut. Jadi di situ tuh ada salah satu sesepuh desa
yang dalam posisi sakaratul maut. Dia punya ingon si ini. Oh itu ingonnya. Nah, dia, dan karena nggak ada yang ngasihin dia makan, dia cari sendiri. Tuh, untungnya selamat. Kalau nggak selamat saya cerita sama siapa hari ini. Ya, kalau misalnya nggak ada kejadian itu, saya nggak jadi penulis horor. itu yang mengawali Mas Dio akhirnya buat nulis. Tapi setelah berapa lama akhirnya menulis kisah itu? Udah gede, karena sebenarnya sebanyak kejadian itu kan ada kayak rasa traumatik kan, nggak semacam ingatanku ketutup dan malas untuk mengingat hal itu kan. Ya. Tapi sampai saat aku mulai menikmati salah satu podcast horor dan mulai ngerasa horor itu ada satu hal yang menarik dan memacu adrenalin. Kok dan banyak peminatnya juga. Kenapa nggak aku coba kirim cerita ini dan dibacakan versi dia? Siapa tahu dari rasa takut itu jadi rasa menarik, gitu kan? Podcast bagi horor. Betul, Bang Arga. Bang Arga ya. Itulah kejadian awalnya. Aku awalnya pakai nama aku tulis Dio kan. Dan memang Dio kan bukan nama sebenarnya. Ya. Tapi langsung ngomong, wah Mas Dio ini kejadian. Akhirnya aku pasti posting ke Twitter pakai nama lain biar nggak pada tanya, ini kejadianmu sendiri ya. Terus ya udah, akhirnya kan ketemu banyak hal-hal baru di mana ternyata si sarang ingonnya itu di salah satu rumah di kebun karet. Jadi dulu ada rumah singgah. Satu-satunya rumah di kebun karet itu. Rumah singgah sebenarnya. Rumah singgah ada petugas, ada pada karyawan-karyawan kebun karet. Iya. Kalau bisa pulang kemalaman atau apa singgah di sana. Tapi rumah itu udah kosong, dari tempatin bertahun-tahun. Yang akhirnya di situ ternyata ada cerita menarik lagi bahwa pernah ada seorang anak yang ditumbalin di sana. Itu untuk bukan pesugihan sih, untuk ilmu sih. Oh ini enggak pesugihan, tapi lebih ke ilmu. Ilmu sih. Nah, itu dan ditulis lagi juga ceritanya. Itu di apa judulnya? Imah Leweng. Itu kalau teman-teman yang pengen baca, ya pasti udah baca lah. Kalau cerita pertama sih. Cerita pertama. Tapi kalau yang belum baca bisa langsung ke Twitternya Mas Dio di indeks ya. Imah Leweng. Terus juga ada di podcast bagi horor juga. Kalau ingin dengerin, belum dibawain di YouTube ya? Udah di YouTube. Udah di YouTube-nya Dio Story. Oh. Kan dari awal kan ya, itu cerita awalnya. Oke, silakan langsung kunjungi YouTube Dio Story juga tuh bisa dengerin. Di sini kan dengerin Imah Leweng deh. Saya udah dapat komplit gitu. Makanya aku tuh bingung. Maksudnya aku kenal dirimu kan setelah Janda Mayit kan waktu itu. Dan emang ceritamu juga kejawen dan kamu juga waktu itu posisinya ada di Jawa Tengah kan, bukan Sunda. Tapi ada satu cerita judulnya Imah Leweng. Itu kan Sunda ya? Betul. Makanya kan kok ini ada Sunda gitu. Ternyata malah justru ini cerita pertamanya. Ini cerita pertama sebenarnya. Iya. Ya. Akhirnya ya musibah mulai segalanya ini jadi penulis kan. Ya. Rata-rata kayak gitu. Kita membagikan keresahan kita. Itu kan apa yang kita rasakan. Terus akhirnya pengen dibagiin ya udah. Tapi sebelumnya karena belum berani bagi sendiri, bagi ke podcast bagi horor dulu. Tujuannya tuh sebenarnya cuma pengen kalian dengar cerita ini aja gitu. Dan setelah ada cerita itu, cerita-cerita lain tuh ikut kita tulisin. Kayak waktu aku travel blogging ke kaki Gunung Merapi, ketemu cerita Gending Anas Mayit. Iya. Terus pada saat zaman dulu kan radio horor kan ada tuh banyak kan. Banyak. Jadi bikinnya list cerita tentang radio tengah malam. Lagi puter-puter di seluruh sendiri. Soalnya langsung suara kutilan kaki yang iconic. Sebel banget sih itu. Karena kalau jam malam itu kan ada cuma pas lagi tidur tiba-tiba suaranya ada suara lain tuh. Wah itu yang mungkin rese sih itu. Malam sama tergabung kembali dalam acara radio tuh. Iya kalau itu sih masih mending. Kalau tiba-tiba waktu tidur tiba-tiba kebangunnya sama suara perempuan yang lagi cekikikan dalam radio tengah malam itu kan. Ya, males banget. Sumpah. Terus sejauh ini udah berapa cerita yang masih ditulis sama Mas Dio? Banyak ya. Kalau misalnya Jagat Sekuro Demit aja yang satu universe itu ada 26 judul kalau nggak salah. Terus apa namanya? Karena emang sebulan satu judul kan nyarinya supaya teman-teman nggak kesepian di malam Jumat. Oh jadi memang sengaja. Itu konsistensi dari Mas Dio ngasih terus share cerita-cerita horor dan kebanyakan akhirnya banyak yang datang nyeritain pengalaman juga ke Mas Dio. Nah, sekarang jadi malah stok ceritanya lebih banyak daripada waktu nulisnya. Gitu. Dan bingung biasanya yang mana ya ini bagus, ini seru juga. Karena seru serius, beda-beda biasanya. Betul. Gini, benang merahnya sama nih. Nah, katakanlah ini contoh ya. Ditambakin kuntilanak katakanlah gitu kan. Tapi beda-beda caranya. Kayak gitu-gitu kan. Jadi ngolahnya tuh yang
mana yang menarik ya, mana yang bagus ya, itu kan juga jadi pilihan. Benar. Kebanyakan sih sekarang cerita tentang pocong dan kuliner sih udah nggak gitu ini ya. Maksudnya udah banyak yang ngalamin malah. Ya, Bahkan dijadikan guyonan juga di beberapa video-video. Aku lihat banget yang itu ramai di TikTok. Apa? Yang pocong digebukin warga. Pocong digebukin warga ya gara-gara apa, dia ngeprank. Terus dia tuh masih tetap apa namanya? Ini apa, berdiri. Warga udah pada kumpul tuh. Ini. Tapi dia tetap berdiri tuh. Mungkin batin dia, aku mau diapain. Habis itu langsung diselengkat tau gak kakinya. Disliding jebret jatuh, digebukin dia. Habis itu dibawa ke kantor polisi. Gila, jangan ngeprank hal-hal kayak gitu. Kasihan, serius. Kalau ada orang tua di prank, kalau kalian ngebagiin cerita kan enak kan dinikmati orang yang memang pingin dengerin ceritanya. Tapi kalau ngeprank ada demi konten gitu loh, jadi nyusahin orang, jangan deh. Nanti takutnya bukan nggak masalah ke orangnya deh, ke yang ngelakuin itu. Iya. Takutnya ada orang yang benar-benar nggak suka, terus akhirnya melakukan tindakan kriminal ke dia. Ini masih mending digebukin, habis itu dilaporin polisi. Kalau dibuang ke kali. Kalau aku jadi pocong beneran. flashlight lempar batu sih. Berarti sebelum ketemu hantu ambil aja batu lempar, kalau misal tembus kabur. Bener ya kan? Kalau gue ada itu kalau pocong tuh malah bikin bercandaan sekarang kayak gitu sih maksud. Tapi gak semuanya bisa dibikin bercandaan guys, serius. Itu kayak aspirasi rakyat itu nggak bisa jadi. Oh jangan dong, 2024. Aspirasi rakyat berpindah. Sumpah ini Rabu Misteri pindah ke podcast saya. Rabu Misteri. Ini ada 2 orang lagi, lebih seru lagi nih. Iya, nanti ada nih. Nanti ada ngundang nih 3 orang nih. Nanti kalau udah bukan pakai gini lagi, udah gelar tikar kita. Iya, trio karambol di depan sini kan. Karambolan dia. Iya, boleh tuh. Boleh. Emang di sini tuh buat benar-benar kayak di Pos Jaga ya, kita cerita apa adanya gitu, kayak cuma ngomongin horor-horor aja, tapi kebetulan kan random kan kalau di Pos Jaga. Betul. Mau ngomongin apa aja. Nih, karambol ya. Kalau misalnya di penulis horor, tiap keping yang ini ada isinya nih. Oh sih. Apa tuh? Isinya kertas yang ada gambar angka 7. Kan isi kondom. Terus langsung mikir aja, main karambol, terus tiap kepingnya ada kodamnya. Harimau putih. Ada kodamnya gitu. Mana Beyblade gitu ya? Beyblade. Iya. Beyblade. Ya Beyblade bagus tuh. Wibu. Ya kan, kita semuanya wibu. Wibu yang belum sadar. Enggak, saya sebenarnya lebih ke arah pengetahuannya aja. Oke. Karena dulu waktu kecil namanya itu. Umurnya ketahuan. Apa kan zamannya Beyblade, zamannya Crash Gear. Crash Gear. Itu catur bisa karambol bisa digituin kali ya? Bisa ya. Bener. Bisa banget ya. Enggak ada PH yang mau ini nih. Apa namanya? Jadi jam aja dulu deh. Ngomongin udah banyak nih. Ngomongin tentang apa yang dilakukan kesibukan Mas Dio. Ya Allah, ngapain nih berarti? Kan siapa tahu mau ngajak anak-anak misteri main karambol kan? Ya nanti lah. Kita bikin kompetisi. Nanti tiap kepingnya diisi kodam. Kodam macan putih. Airstone nih suruh isi kodam. Terus bukan dukun. Oh, amai. Oh iya. Amai juga bukan dukun. Ahli rukiah ya. Oke guys, kita masuk ke sesi review barang-barang jaga malam ya. Pertama akan kan kalau di Jawa ada yang mana? Cenderung katanya takut sama kayak ginian. Itu kan logika yang benar gak sih? Tapi pikir juga cenderungnya bisa main jadi suami orang loh. Nah itu makanya kan suami nih ngomongnya mau pergi gitu kan. Habis itu setelah pergi, dia datang lagi. Pas datang lagi, dia datang dengan bentuk suaminya tapi dengan keadaan yang aneh. Terus langsung kode minta gitu-gituan sama istrinya itu, dan istrinya nggak ketemu. Dan katanya bahkan lebih puas dari suami aslinya. Habis itu pas udah jatuh kayak gitu, suaminya datang nih. Makanya ada mitos di mana
Ini nih buat ngusir genderuwo. Oke, Mas Agung lagi berusaha untuk mengalihkan lagi ke horor. Saya nggak mau. Kita lanjut ke berikutnya. Kalian tahu kopi ini nggak sih di antara sini? Tahu. Apa sih nama kopi apa itu? Nggak tahu kopi. Tapi suka gitu masih panas itu kan ditaruh di sini, diminum. Jadi tahu kopi ini kan Lebih adem. Oh, ditumpahin itu. Bukan apa sih? dibalik. Iya, dibalik. Gitu. Tapi kalau kopi CT tahu? Jadi apa namanya? Dari ampas-ampas kopinya itu ditaruh ke rokok nih. Oh, tahu, pernah dulu waktu di Semarang. Ada tuh tempat favorit. Kalau teh koci tahu? Gue tahu ah. Masa nggak tahu nih? Tuan tenggal. Mau review apa lagi? Mau lapor ini 1x24 jam. Anda udah lapor sama saya. Udah, Pak, biarin yang lain tidur, kita yang jaga. Ya, ini tagline kita karena kita dedikasi untuk menjaga keamanan warga. Jadi Bapak yang salah. Kenapa? Aduh, udah gak karuan nih. Ini udah jam berapa nih? Bahan-bahan ronda, alat-alat ronda apa yang ada? Kenapa Anda membajak channel saya? Di Rabu Misteri aja reviewnya. Salah studio ya? Iya. Rabu Misteri kan nggak di studio. Di tengah sawah kadang-kadang bisa. Mas Teguh, ada di pinggir kereta kan? Pinggir bandara, pinggir kereta, pinggir terminal. Restu Rabu Misteri buat pelarian. Tadi kita undang Queer Typing sama Restu Wiratmaja nih, biar kita lebih ramai lagi ngobrol. Iya, agak panas ya. Hawanya panas. Suro. Panas. Bukan karena udah banyak perlengkapannya. Oh iya, bisa jadi sih. Tapi saya sudah mendinginkan suasana di sosmed supaya tidak ikutan panas juga. Tadi Mas Agung udah sempat jalan-jalan sama saya. Ngajaknya cari-cari tiang listrik. Apain? Mau ngambilin nyopot itu tuh. Nah, main visual nih ya. Nah, petugas partai nggak usah dianggap serius. Channel saya masih kecil. Pernah sih dapat head speech. Kan ini kan cerita kadang nggak masuk akal kan. Terus ada orang yang suka dengan cerita ini, terus ada orang yang nggak suka juga gitu kan. Itu kan relatif kan. Betul. Pernah nggak dapet komentar-komentar jelek gitu lah yang bikin Mas Dio tuh overthinking? Pasti ada sih, pasti ada. Dan apalagi kita kan main sama misteri horor, misteri horor dan hal yang nggak masuk di akal ya, yang istilahnya orang bakal nganggap kita halu. Tapi toh semua yang aku tulis itu ada dasarnya, entah dari riset narasumber, entah dari urban legend, ada risetnya itu pernah dibahas sama siapa juga. Dan tujuan ini tuh buat hiburan sebenarnya kan. Ya rata-rata kalau udah di sosial media mah hiburan. Mau itu nyata apa enggak sih ya? Maksudnya ya kalau suka dinikmati, kalau nggak suka skip. Lebih baik skip aja daripada komentar. Maksudnya tuh bikin jadi insecure gitu loh malahan. Tapi kadang-kadang aku jadiin ajang buat koreksi juga. Kadang-kadang emang ada ya. Kadang kan ada yang kritik, ada yang hate speech kan. Kalau misalnya yang komen cuman halu, itu kan hate speech kan. Hate speech tuh ngapain? Terus tiba-tiba, wah nggak bener nih mas, apa namanya, masa sih gini kan kejadian faktanya gini. Nah itu aku anggap sebagai koreksi. Oke, itu bagus lah, itu pengingat lah ya. Biasa kalau itu aku retweet gitu kan. Kayak bahkan nggak cuma masalah pembahasan, karena dari tulisan itu juga bermasalah kan. Kayak tadi pagi baru aja ada yang retweet, aku nuliskan terdengar suara denting Saron dan Bonang kan. Mas, denting itu untuk alat musik petik, bukan untuk alat musik pukul. Oh iya benar juga ya. Kan memang kadang-kadang kalau nulis gending tiba-tiba jadi denting gitu kan. Ini kayak aku anggap itu sebagai koreksi kan. Koreksi itu masih bagus lah gitu. Itu memang benar adanya. Kalau kayak yang cuma ngata-ngatain kan. Fiksi lah. Kita penulis cerita, bukan jurnalis. Tujuan kita sebenarnya mau fiksi atau nggak fiksi ya? Tergantung kepercayaan masing-masing. Sebenarnya gini, kalau aku boleh ngomong, itu bukan ranah kita membuat Anda percaya, dan kita juga nggak pingin Anda percaya ceritanya. Sebenarnya lebih ke arah Anda menikmati saja. Kalau mau percaya silakan, enggak juga bukan ranah kami. Betul. Sebenarnya itu kan sebenarnya nggak harus dipercaya. Kok ini bukan sebuah keyakinan, kok ini sebuah cerita yang disebarkan
untuk dibaca, untuk didengarkan, untuk dilihat, dinikmati. Nggak lebih dari itu sebenarnya. Dan bebanku nggak gitu berat pada saat ada tulisan kayak gitu. Karena aku nggak pernah sekalipun nulis ceritaku berdasarkan kisah nyata. Walaupun itu ada cerita narasumber yang saya alami sendiri. Karena emang aku masukin unsur drama. Aku masukin unsur penokohan yang kira-kira membuat kalian tertarik untuk baca. Dan emang bukan sekedar penjabaran fakta doang. Itu kan tugas kita sebagai penulis adalah itu. Kalau misalnya aku tugasnya penjabaran fakta, ya aku jatuhnya jurnalis. Beda ya. Iya, ini Baradae ini. Baradae yang itu udah divonis. Baradae. Ya kan dulu kan sempat ya diomongin Baradae ya. Rame banget kenapa sih pakai masker? Ya, itu pertanyaanku sih. Ada beberapa faktor sih. Mau jawaban jujur dulu atau jawaban diplomatis dulu? Dua-duanya. Duluan yang diplomatis aja deh. Jadi kita sebagai penulis horor itu kan punya banyak resiko ya. Iya. Salah satunya adalah kalau ada yang nggak suka saat kita bahas, terus nggak suka dan emang orangnya, misalnya aku ngebahas tentang Ernest Purwo dan ternyata nanti sana itu ada beberapa sesepuh yang emang tersinggung dengan saya dan bisa menginginkan hal gaib ke saya. Yang salah satu harus saya lindungi dengan nama asli, Weton. sama aku aja. Fotonya kan tadi bisa. Nah ini adalah salah satu langkah preventif, walaupun belum tentu 100% berhasil. Ya, gitu. Terus kalau contohnya diplomatis, satunya jujur. Jawaban jujurnya karena Dioseta tuh dimulai tercipta pada saat pandemi. Jadi ini adalah salah satu ikonik supaya ini dimulai dari pengingat ya, dulu orang pakai masker karena pandemi harus pakai masker. Anda lebih jujur lagi karena saya nggak setampan itu untuk ambil di pabrik. Anda dibayar berapa dinas kesehatan? Nggak minta endorse. Iya kan, harusnya Anda minta endorse kan, mengingatkan supaya orang pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Kalau tidak endorse saya ganti dengan masker untuk graffiti. Oke, ada lagi remote lah itu. Ada berat soalnya, udah pernah pakai soalnya. Tapi kan ada voice changer-nya. Masker Selamat malam. ada suara kayak tukang itu bakso borak. Kemarin di gang sebelah ada yang kawan jual bakso borak tuh. Masuk sih. Terus sempat si ibu Ijah. Kemarin sempat mampir kan ke sini. Terus laporan. Kesehatan nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Bukan jadwal saya. Bukan jadwal siapa berarti? Itu di gang sebelah. Terus katanya di dalam panci baksonya itu tuh ada kayak gulungan cerah dalam gitu. Pakai borak, jalan dalam, pelaris ya. Ngajar juga ya. Macam-macam banget tuh pelaris. Makanya itu kan agak gimana gitu mau makan bakso itu. Ya tetap aja enak kok bakso. Udah gitu dia jualnya di ngecat lagi. Oke. Terima kasih sudah mampir ke Pos Jaga Malam. Rusuh banget emang ya orang satu ini ya, gitu kan. Kebiasaan. Ke bawah ya, gara-gara sering nge-hostin di Rabu Misteri. Nih buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa kalau di malam Kamis jam berapa Mas? Jam 20.30 itu ada namanya Space Rabu Misteri. Itu bisa banyak lah cerita-cerita yang diangkat, setiap episode itu beda-beda ya di situ kan. Terus nanti bisa kalian komen tuh di kolom komentar kalau punya cerita-cerita, nanti dibacain tuh sama hostnya. Ada Dioseta, ada Restu Wiratmaja sama Queer Typing. Dan host cadangan Nugroho Agung. Jadi saya terus pengen cadangan. Nanti setelah selesai nonton Rabu Misteri di Space Twitter, kalian bisa lanjut nonton channel YouTube-nya Pos Jaga Tengah Malam. Jaga Tengah Malam. Tolong dong channelnya. Saya jangan salah baca. Ini kan posnya. Jaga Tengah Malam. Iya, gitu. Bisa mampir di pos saya. Oke, udahlah, kita udah bahas banyak hal ya di sini, dari yang absurd, masuk akal, motivasi, cerita, cara nulis, misteri, kan awal mula gimana Dioseta bisa bercerita, kita udah bahas semuanya di sini. Buat teman-teman semua yang mau dengar ceritanya Dioseta bisa tuh di apa namanya? Podcast Rabu Misteri ada ya? Podcast Misteri ada di Spotify. Terus habis itu ada di Dioseta Story di YouTube juga. Terus kalau ingin baca ada di Karya Karsa Dioseta sama di Twitter Dioseta. Beli bukunya Gending Pencabut Nyawa. Ada di Marketplace dan toko buku. Manunggal.
manual juga di situ. Ada. Saya ada ganda mayat baru keluar. Oke. Banyak banget karyanya ya. Sumpah diborong itu satu rak kayaknya video setan semua tuh bisa-bisa. Amin ya. Amin. Kalau ada kan bestseller biasa kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Belum ada yang bestseller sih. Amin. Oke. Thank you banget buat Mas Dioseta yang udah jauh-jauh datang ke Pos Jaga Tengah Malam. Buat teman-teman semua yang suka sama channel ini, jangan lupa subscribe. Boleh komen juga tanya-tanya di bawah. Dan tadi loh, ada pertanyaan tadi loh. Itu beneran aku kasih di giveaway untuk 3 orang pemenang. Nanti akan dikirim buku dari sini. Kalau jawabannya bener. Dan bulan depan, Agustus, kita akan adain lomba karambol. Kalian bisa mampir ke sini, daftar nanti di komen yang mau daftar. Bagus aja. Boleh juga sih ya, Agustus ya. Lomba karambol ya. 17 Agustus aja, oke. Hadiahnya nonton bareng Mas Agung di Singapura. Anjir. Di Singamangaraja. Oke, sekian dari kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya yang nutup aja. Oke semuanya, jangan lupa teman-teman tetap jaga kebaikan di sekitar Anda. Oke, dan maka dari itu saya Nugroho Agung pamit undur diri dan dia teman saya Dioseta. Dan kita sih. Nanti saya akan balik lagi di Waktu Jaga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.